Identity Generation presents the ID Talk. It's a special podcast for you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman Identity? Semoga sehat selalu ya. Selalu diberi kemudahan lah dalam segala urusan antum. Balik lagi ya sama segmen ID Talks. Oke, ID Talk. Nih kita sebagai pembicaranya pada kesempatan kali ini. Kenalan dulu dong. Boleh. Gua Muhammad Arif Widiatno, biasa dipanggil Arif dari Manowari. Dan gua Septiono, biasa dipanggil Tono, asal Lampung ya. Kalau boleh tahu nih, lu sekarang ngambil apa? Kuliah jurusan apa? Gua ngambil jurusan Public Relation and Advertisement. Hubungan masyarakat dan periklanan. Oke. Kalau gua jurusan Tourism Islet Mejilik, manajemen pariwisata lah. Lu di Sakarya kan? Iya, di Sakarya. Kita kan sama. Lu sekarang semester? Sekarang semester 4. Semester 4. Ya, semester 4. Alhamdulillah. Lu pas abis ngabdi langsung ke sini kah? Abis ngabdi itu jadi flashback dikit lah kita. Abis ngabdi itu waktu Ramadan, sebelum Ramadan atau ya. Itu sempat ngikut ujian untuk masuk ke jenjang universitas di Indonesia. Itu apa aja tuh uniknya waktu tuh? itu ngikut 3 ujian dan itu universitasnya dengan ranking yang bagus lah di Indonesia, top ranking di Indonesia. Ada UGM, terus kemudian di Bantul ada UMY, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Terus? Kemudian yang terakhir ada UIN Jogja. Winsuka ya? Winsuka, Sunan Kalijaga. Dulu kalau nggak salah pas Winsuka kita ini ya, UMTKIN ya jalurnya. Iya, kita UMTKIN. Selain itu ada ikut ujian lagi nggak? Selain itu ada ujian buat keluar negeri, itu ujian Kemenak untuk Al-Azhar. Untuk melanjutkan studi ke Al-Azhar. Lulus, alhamdulillah yang itu lulus. Nggak lo ambil? Nggak. Lambat laun nih, kok bisa nentuin ke Turki gimana? Lewat apa? Beasiswa kah? Mandiri? Setelah tahu lulus di Mesir itu, kemudian memutuskan untuk nggak ngambil yang di Mesir, akhirnya banting setir buat ke Turki ngambil jalur mandiri. Karena waktu itu sempat nyoba yang beasiswa juga. Oh iya, kita sempat nyoba bareng ya? Ya, kita beasiswa juga. Kita nyoba beasiswa, akhirnya belum dikasih kesempatan. Akhirnya majulah yang mandiri. Dan alhamdulillah yang mandiri kita bisa lolos. Itu dibantu siapa sih? Kedatangannya tahun 2017. Alhamdulillah kita dibantu sama kakak kelas alumni pas ya? di atas kita ya, alumni juga. Itu habis biaya berapa waktu itu? Lu bawa biaya berapa? Waktu itu nggak terlalu banyak ya. Soalnya kita benar-benar mandiri, nggak lewat agen segala macam itu. Berarti keuangan kita yang ngatur kan, kita yang tahu ya. Kita yang beli tiket pesawat, kemudian masalah asuransi, masalah kita urus semua sendiri. Masalah asuransi, masalah untuk pembukaan rumah awal di Turki untuk 3 bulan pertama. Biaya awal. Itu nggak nyampe digit 20-an. Nggak nyampe. Buletin lah kalau paling mahal 20 gitu ya. Ya, paling mahal 20 lah. Terus lu langsung kuliah? Enggak? Jadi teman-teman buat yang kuliah di Turki khususnya, mungkin di negara-negara lain juga begitu, yang di luar negeri. Kalau di Turki, kebanyakan universitasnya itu memakai kurikulum dengan basic bahasa Turki. Ya, utuh lah, karena kan lu kuliah di negara Turki. Ya, enggak, karena beberapa universitas ada juga yang memakai bahasa Inggris, bahkan bahasa Arab. Tapi kebanyakan di Turki dominannya memakai bahasa Turki. Dan itu kita harus melewati preparing bahasa selama 1 periode 2 semester ya, kita hitung aja 1 tahun lah. Bayar berapa lo kursus bahasa itu? Kursus bahasa waktu itu gua ngambil yang paling murah di Turki. Itu di Kota Rize. Teman-teman itu Kota Rize kalau di rupiahin berapa? Itu Kota Rize dulu. Kota Rize itu di pojok banget. Kampungnya, itu di daerah Laut Hitam, kampungnya Bapak Presiden Turki, Bapak Erdogan. Jadi kayak Pacitan lah istilahnya. Pacitan ya. Pacitan, di situ kan ada kampungnya Pak SBY. Kalau di Turki di Rize, kampungnya Pak Erdogan. Itu sekitar 3.000 Turkish lira. Gitu. Waktu itu sekitar segitulah. Karena waktu itu kursnya masih tinggi lah, nggak seperti sekarang. 1 liranya 4.000 ya. 4.000 lah, kita buletin aja 4.000. Makanya waktu itu 3.000 dikali 4 ya sekitar 12 juta. Berapa level? 5 ya? Iya, itu ada 5 level teman-teman. Setiap level kita harus melewati ujian. Setiap level harus ada ujiannya. Kalau misalnya lulus kita langsung
next ke level selanjutnya. Kalau misalnya nggak lulus, kita tetap di level itu. Alhamdulillah waktu itu tuh lancar sama teman-teman juga. Kita nggak nyampe nambah 2 tahun atau 3 tahun. Jadi kita lulus 1 tahun langsung kuliah. Tepat waktu lah, preparationnya itu tepat waktu. Bisa kasih contoh nggak sih bedanya grammarnya Turki sama grammarnya Arab sama Inggris? Wah, ini parah ini grammarnya Turki itu. Coba lalu jelasin sedikit aja. Kalau menurut gua tuh amburadul lah. Jadi buat teman-teman ya, yang ekspektasi kayaknya kuliah di Turki enak, mungkin bisa lu kasih tahu lah nggak enaknya dari segi. Karena semua mahasiswa yang kuliah di luar negeri itu pasti kendalanya satu bahasa. Pasti bahasa. Mau dia bahasa Inggris, mau dia bahasa Arab. Dan kita di sini bahasa Turki itu ngomongin grammarnya itu sangat rumit sekali teman-teman. Karena kita di pondok juga belajar bahasa Arab sama bahasa Inggris. Itu pertataan katanya atau apa namanya? SPOK ya? SPOK-nya itu masih relate sama bahasa Indonesia. Nah, kalau bahasa Turki ini beda dia. Ya misalnya kita langsung ngambil contoh aja teman-teman. Contohnya misalnya saya pergi ke sekolah. Itu SPOK-nya masih sama dengan bahasa Inggris dan bahasa Arab. Kalau bahasa Inggris I go to school, kalau bahasa Arab ana adhabu ilal madrasah. Nah, kalau bahasa Turki ini verbnya, fiilnya, kata kerjanya itu ditempatkan di belakang. Jadi jadi misalnya bahasa Turkinya gimana? Saya pergi ke sekolah. Saya okula ke sekolah, gidiorum. Verbnya gidiorum. Kata kerjanya jadi ditempatkan di belakang, teman-teman. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan seperti itu tadi. Saya ke sekolah pergi. Saya ke sekolah pergi. Kalau di bahasa Indonesiain. Sedangkan dalam bahasa itu, dalam kalimat, dalam satu paragraf itu, menurut gue yang paling penting ya kata kerjanya. Kata kerja, benar. Kata kerjanya, sedangkan kata kerjanya biasanya kalau otak lu itu di awal kan ngeliatnya ya dalam suatu kalimat, tapi ini ditaruh di akhir. Itu satu kalimat. Satu paragraf. Belum gimana? Satu paragraf. Belum satu halaman. Belum satu buku. Lebih parahnya lagi kalau ribet ya. Kalau itu langsung tertutur dari mulutnya orang-orang Turki. Dari dosen terutama. Itu kita mahaminnya ya harus 2-3 kali. 2-3 kali. Kita nyinggung nih, apakah kuliah ke Turki itu cuma bisa mandiri doang? Enggak. Ada beasiswa nih. Justru kita anjurkan teman-teman buat kuliah khususnya di Turki, di luar negeri khususnya di Turki, buat ngambil yang jalur beasiswa. Karena di situ banyak sekali kemudahan-kemudahan yang dikasih sama pihak penyelenggara beasiswa itu. Dan di Turki sendiri itu ada beasiswa yang pertama itu paling tinggi beasiswa dari pihak pemerintah Turki. Ya, namanya YTB. Kalau antum tahu pasti sering dengar lah teman-teman Identity itu YTB lah. Dan YTB itu buat mereka yang mau kuliah di Turki dengan basic jurusannya umum. Tapi yang buat Islamic Studies juga bisa. Islamic Studies ada, itu juga diselenggarakan sama pemerintah Turki, tapi dari bahasa Indonesianya Kemenaknya Turki lah. Itu namanya TDV. Berarti ada 2 jalur beasiswa ya. Yang kalau misalkan dari Turki Burslari itu punya 2 cabang. Yang pertama itu YTB, yang kedua TDV. Benar. Yang TDV ini itu dari Kemenak. Nah, yang YTB itu yang dari pemerintah. Yang YTB itu jenjangnya kalau nggak salah S1, S2, S3 ya. S3 semuanya ada dari S1 sampai S3. Itu yang dari pemerintah. Ada juga yang dari independen dari universitasnya itu juga ada. Dari pihak kampus ada. Dari pihak kampus ada, tapi biasanya nggak full founded, itu biasanya cuma berupa potongan potongan semester. Biaya semester. Kalau yang beasiswa pemerintah tadi itu dikasih sangon-sangon buat kehidupan, living cost. Lu asrama dibayarin, makan gratis, dikasih uang jajan ya sekitar berapa sih? 1.500.000 lah, 1.500.000 lah. 700 kali ya, sekitar 1.500.000. 1.500.000 lu tidur doang, lu belajar, itu lu dapat 1.500.000. Di luar lu bayar asrama ya, bayar makan. Di luar bayar asrama. Cuman memang saingannya itu ribuan. Teman-teman. Dan itu yang dipilih sampai lulus itu persentasenya sedikit ya. Sekitar nggak nyampe 20 orangan lah yang bisa lulus sampai ke titik akhir. Dan mereka biasanya pihak YTB itu nyeleksinya itu nilai ya. Yang pertama nilai. Kemudian di interview juga. Interview ya, setelah ngumpulin berkas. Sebelum interview itu mungkin di step pendaftaran itu juga pemberkasan. Itu juga di situ diseleksi
sangat baik. Masalah letter segala macam. Makanya antum yang punya cita-cita ingin keterimanya beasiswa YTB, ya itu harus pinter-pinter nulis LOI. Benar. Achievementnya harus dibanyakin, nilainya harus digedein. Buat teman-teman, kalau buat teman-teman S2 nih, misalkan hopeless lah, udah nggak mau ngambil beasiswa karena saingannya ribuan, mandiri, ada nggak lo? Ada mandiri. Buat teman-teman S2 khususnya. Coba lu ini dong saranin buat teman-teman. Khususnya angkatan kita sendiri yang mungkin sekarang udah sampai di step finishing di skripsi segala udah mau lulus lah. Pengen lanjut mau keluar negeri khususnya ke Turki, itu bisa ngambil jalur mandiri nanti memakai ujian GRE. Nah, ujian GRE itu kalau buat S1 ada persamaannya itu SIT. Kalau yang buat S2 itu GRE. Yang nggak tahu GRE itu kayak ini SBMPTN gitu. Kayak SBMPTN. Cuma nanti sifatnya internasional dan nanti hasil dari nilainya itu kita daftarkan di setiap univ-univ yang ada di Turki. Kalau nilai kita tinggi ya kita bisa dapat universitas yang unggul di Turki. Misalnya universitas di Istanbul atau di Ankara. Cuman ini yang ngikut ujian GRE ini nilainya di-apply atau ditaruh atau didaftarkan ke univ-univ negeri ya. Kalau misalkan antum pengen daftar di univ swasta itu biasanya langsung pakai berkas antum tanpa ujian bisa. Kayak yang teman-teman S2 itu di Istanbul Sabahattin Zaim atau IZU di Istanbul. Rektornya punya. Jadi mereka bisa lulus dengan lewat jalur pemberkasan. Pemberkasan doang. Jadi kita ngirim berkas ijazah S1-nya itu ke pihak universitas, nanti diseleksi sama mereka, kemudian lulus keterima ya antum tinggal apply visa segala macam berangkat. Dan itu lebih, kalau menurut gue lebih simple. Cuman ya kalau misalkan antum yang nggak mau di univ swasta, ya harus pengennya univ negeri, karena kan univ swasta itu pasti biayanya lebih mahal, antum tahu lah itu. Sama seperti Indonesia. Sama. Ya perbandingannya lumayan jauh gitu. Coba kasih tahu gambaran biaya dong. Gambaran biaya di sini semester ya. S2 lah, untuk S2. yang swasta. Untuk yang swasta dulu. Coba kasih tahu gambaran biaya dong. Gambaran biaya di sini semester ya. S2 lah, untuk S2. yang swasta. Untuk yang swasta dulu, kalau yang swasta itu dari pihak swasta ada yang patokan pembayarannya memakai dolar, bahkan ada yang langsung cash bayarnya gitu, atau transfernya pakai dolar. Itu mahal sekali lah teman-teman. Itu sekitar 3.000-an dolar. 3.000-an dolar ya. 3.000-an dolar. Tapi sampai selesai nggak sih itu? 3.000-an dolar itu buat satu periode, buat 2 semester. Bahkan ada yang lebih dari itu. Cuma ada kalau yang IZU itu kalau nggak salah yang gue dengar ya, mereka itu dapat potongan harga sekitar, kalau dirupiahkan itu sekitar 25 juta sampai akhir. Sampai mereka selesai tesis. Itu sekitar 25 juta. Ya kalau misalkan univ negeri antum per semesternya biasanya paling mahal 2.500.000. Iya, paling mahal 2 juta, sekitar 2 jutaan. 2 juta paling mahal. Antum kaliin aja, antum kuliah kan 4 semester ya S2 ya, itu 4 semester. Karena perbandingannya masalah pembayaran ini di universitas negeri dan swasta di Turki itu jauh banget. Karena yang negeri dapat subsidi dari pemerintah. Yang swasta nggak dapat. Makanya bedanya harganya di situ. Kan lu sekarang semester 4 kuliah nih ya? Semester 4. Ada sampingan nggak yang lagi lo garap atau lu ada kerja sampingan gitu? Ada pastinya ada. Kita di jauh-jauh kuliah di Turki, sembari nyari pengalaman selama libur kuliah itu pasti ada sampingannya. Alhamdulillah gue bergelut di dunia pariwisata. Pariwisata. Alhamdulillah kita bareng di gelut di pariwisata lah. Dan itu pemasukan khususnya di negara Turki yang paling banyak lah. Turis. Karena sedunia kan nomor 8 Turki. Karena sedunia nomor 8 banyak sekali setiap harinya turis yang datang dari berbagai negara ke Turki untuk melaksanakan touring, pariwisata segala macam. Apalagi kan ibu-ibu, dan itu enggak bapak, keluarga, umroh plus ya. Semuanya biasanya. Bahkan yang udah lanjut usia juga datang ke sini. Apalagi yang mereka yang setelah umroh atau sebelum umroh pasti melaksanakan tour plus lah di Turki ini. Benar. Jadi kegiatan pariwisata, traveling, ya di sini lumayan lah kalau kita berkecimpung di situ, bisa buat jajan, buat nambah sampingan, bahkan bisa buat nabung buat masa depan. Benar. Selain itu, berarti lu cuma di travel doang tuh ya?
Alhamdulillah sejauh ini bergelut di dunia itu saja. Tapi gue denger tuh ada teman yang kerja di hotel, resepsionis gitu. Oh banyak gitu. Tapi itu ini ya lebih ke jam nanti buat liburan. Oh pas libur summer karena gitu itu ya? Kerjanya nggak ini. Nggak bisa part time. Nggak bisa part time. Ada beberapa yang part time dan itu mungkin mereka yang sudah kenal dekat sama manajer dari pihak hotelnya. Kalau misalnya belum kenal ya itu kerjanya rata-rata waktu summer. Sampingan udah, kuliah udah nih. Kalau misalkan teman-teman yang pengen kesini itu apakah memang cuma lewat jalur mandiri ngumpulin berkas atau via dibantu KPM dan via beasiswa? Selain itu ada nggak sih? Ada. Selain itu yang formatnya lebih simple, kita cuma menyerahkan sekitar uang berapa juta itu ada, itu lewat agent. Dan itu banyak banget agent yang berarti agen pendidikan. Agen pendidikan yang menyelenggarakan pendaftaran untuk kuliah di Turki. Dan itu udah banyak banget di Turki. Cuma gue denger kayaknya ada yang nipu gitu nggak sih? Itu ada teman-teman yang tidak agen yang tidak bertanggung jawab. Mereka janjinya bla 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 segala macam, akhirnya sampai di Turki tidak bertanggung jawab atas janji-janjinya itu. Berarti yang gue denger itu benar berarti ya? Iya, katanya benar. Bayar, keterima, terus berangkat, setelah nyampe di Turki pelangap-pelongo. Sampai di Turki pelangap-pelongo. Gak bisa bahasa Turki, gak tahu tempat tinggal di mana, lu hahu. Untung ada kakak-kakak kelas yang baik lah. Yang bahkan bantuin. itu dari 100% dia korbannya bayar itu gak dapat apa-apa. Gitu ya? Iya, gitu. Parah. Berarti teman-teman yang mau kesini ya gue saranin sih lebih berhati-hati sih. Lebih berhati-hati. Tapi tidak sedikit juga agen-agen yang jujur. Memang sudah mempunyai background baik, sudah mengurusi pendaftaran ini secara sukses lah. Itu ada. Jadi buat teman-teman ya bisa disortir lagi lah kalau misalnya mau mendaftar dengan cara agen pendidikan tadi. Ya kan at least lu punya teman-teman di sini, ada anak 2016 di sini ya mungkin bisa tanya-tanya kita bisa saling sharing sama antum, atau antum nanti udah selesai, udah wisuda pengen kesini ya. Benar. Hubungin kita lah, kita tuh nggak sungkan gitu kok. Dan alhamdulillah teman-teman kalau boleh ngasih informasi, kita datang, khususnya gue sama Tona ini datang tahun 2017 akhir itu kita sebagai pelopor buat teman-teman selanjutnya yang mau kuliah di Turki. Mandiri. Karena tahun sebelumnya, sebelum kedatangan kita itu orang Indonesia, khususnya teman-teman dari alumni Gontor, itu cuma datang sedikit. Nggak sampai anak baru sebelum kita itu cuma 3 ya? Nggak sampai 5 orang bahkan teman-teman. Dan pas kedatangan kita itu tahun 2017 itu kita berhasil mencapai sekitar belasan orang, hampir 20 lah. Hampir 20. Okay. Kemudian tahun selanjutnya itu semakin bertambah sampai sekarang akhirnya berapa? Kemarin yang 37. Anak Inspiring 37. Dan itu menurut kita ya sebuah prestasi khususnya buat IKPM Turki. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu lu sebulan habis berapa sih? Buat living cost ya? Ya buat living cost, buat lu jajan. Kalau buat kuliah dulu, kalau buat kuliah itu nggak per bulan ya, kita per semester sama seperti ini semester nih. Per semester itu di universitas gua nggak nyampe 3 juta teman-teman. Berarti lu ya setahun 4 jutaan. Setahun 4 jutaan lah. Dan itu dari semester 1 sampai semester terakhir nanti nggak naik nggak turun. Biayanya sama. UKT-nya sama. UKT-nya sama. Untuk masalah living cost nih, itu ya tergantung pribadi masing-masing sih. Tapi kalau gua sendiri itu sekitar 1,5. Itu semuanya all in buat wifi, buat ini dulu, buat bayar rumah, buat wifi, air segala macam. Sewa apartemen. Kita kan di sini ya tinggalnya kalau ini apartemen, sewa rumah pasti mahal lah ya. Dan kalau misalnya kita melihat ini mahal, ini murah, itu mungkin kita lihat tergantung dari letak kotanya juga teman-teman. Kalau misalnya besar, di kota besar mungkin biaya hidupnya lebih besar karena di sana apa-apa terhitung mahal ya, masalah transportasi, masalah untuk makanan, masalah sewa apartemen juga di sana harganya perbandingannya sangat jauh sekali dengan kota-kota yang kecil. Dan kita di sini termasuk kota besar juga, cuman kotanya nggak seramai di Istanbul kayak di ibu kota Turki atau di Ankara gitu ya. Kalau yang di Istanbul gue denger ada yang
yang per bulannya dia tuh harus keluar 3 juta, 2 juta, ya tergantung sih. Sewa apartemennya berapa, terus pengeluaran dia buat jajan berapa, ongkosnya berapa. Kalau menurut lo buat masalah, biasanya kan kalau kuliah di luar negeri ya lebih condong menghabiskan duitnya atau dananya itu ke arah fashion. Gimana menurut lo? Ya benar, soalnya kan gitu ya. Kebanyakan. Fashion di sini tuh kan lebih orinya lebih meyakinkan gitu. Kadang gue kalau mau belanja di Indo, wah ini sepatu kayaknya nggak ori gitu, takut. Di sini udah kejamin orinya, terus indirim, diskonnya juga banyak. Jadi kegodanya di situ. Kegodanya di situ ya. Kadang-kadang kita beli bukan karena mau, tapi karena barangnya lagi diskon. Karena barangnya lagi diskon. Hilapnya gitu sih. Terus gimana nih buat lo pesen sama teman-teman nih? Kadang katanya ada yang bilang, wah kuliah di luar negeri kerjanya jalan-jalan doang. Gimana pendapat lo? Kalau menurut gua itu pasti ada ya kelebihannya. Kita bisa jalan-jalan, kita bisa explore lebih luas lagi. Ya masa kita udah sampai sini nggak jalan-jalan? Iya, kan? Bener. Itu ya harus dimanfaatkan dengan baik. Karena kebetulan kita bergelut di dunia pariwisata, ya kita jalan-jalan dibayar gitu loh. Iya. Kita jalan-jalan sekalian kita dibayar. Benar. Dan kalau masalah keluh kesahnya itu pasti banyak banget. Salah satunya tadi yang kita ceritakan di awal, masalah bahasa itu pasti kendala nomor 1. Bahkan yang kita cerita tadi, bahasa Turki itu susahnya Masya Allah. Kemudian kalau menurut gue mental juga sih. Mental ya. Mental pertama kali buat masuk kuliah itu sangat mengikis sekali, karena kalau boleh jujur gue di kelas cuma 1 doang. Lu sendiri. Orang asing. Bukan orang Indonesia, orang asing. Jadi apa-apa semua teman-teman di kelas ya pasti memperhatikan kita. Benar. Mau kita benar mau kita salah. Nah, sekarang kan lagi corona nih. Sistem perkuliahannya gimana? Sistem perkuliahan 100% online semua. Kuliahnya online. Sama lah, di Indo sama lah. Kita mengirim via email atau kita mengirim di sistem. Seperti itu. Sampai ujian nanti juga bakal diadakan secara online ya, teman-teman. Kan corona ini sebelum UTS ya. Lu UTS ada diadain? Enggak ada. UTS. Berarti UTS kita UTS-nya kan dihapuskan mansuh. Kemudian semuanya dikumpulkan di final. Di final, dan beberapa di tempat gue tuh diganti sih UTS-nya jadi tugas. Oh ya? UTS kan 100%. Jadi itu gimana itu? Ini penilaian. Penilaiannya gimana? 100%, 70-nya final atau UAS, 30%-nya tugas. Itu susah loh 70%-nya final. Ya mau nggak mau dapat IPK di Turki kan susah, kayak lu tahu. Karena gue dari 6 pelajaran itu semuanya finalnya 50. Dari 50 sisanya itu ada tugas, kemudian ada kuis lah. Kuisnya ada juga. Murojaah gitu ya. Murojaahnya, dan itu semua dilaksanakan secara online. Sebelum penutup, kan gue nih tau lah Arif ini seorang gitaris kebetulan waktu kelas 6 di Gontor Pusat itu gitaris lu ya. Iya. Bisa lu nyanyi gitu nggak sambil gitar? Kasih satu lagu gitu. Boleh aja. Mungkin nanti Tono yang jadi vokalis. Iya, vokalis motor. Gitar dong ambil. Mungkin Arif bakal ngasih lagu yang pertama apa nih? Surga Satu Menara boleh sih kayaknya. Boleh. Bareng-bareng sama vokalis kita. Sebelumnya ku rasa tak indah saat diriku hadir di sini. Semuanya terasa tak cerah. Di benakku ingin lupakannya, namun kini ku sadari setelah ku pergi, ternyata semuanya takkan bisa ku lupa. Semua cerita di surga satu menara, indahnya takkan terlupa. Mungkin yang kedua bisa sih lagu yang udah lama nggak gue denger nih, jejak kaki. Boleh langsung nge-rap-nya aja sih. Hari ini dan
pagi bumi, matahari yang terang, gugur pahlawan melambangkan keras deras perjuangan Indonesia. Close statement gimana? Jadi ini dikutip dari bapak kita. Kebetulan kita ingat soalnya kemarin baru kumpul ya? Iya, soalnya kemarin baru kumpul. Itu ada kata-kata beliau yang sangat melegenda. Jadi memahami apa dan bagaimana kita di Turki ini lebih penting daripada kita di Turki itu sendiri. Karena kemarin beliau menjelaskan itu ada beberapa kubu dari kita, ada beberapa kelompok dari kita, dari keluarga, dari tetangga atau sebagainya itu menganggap kesuksesan, bahwasannya kesuksesan itu diukur dari jauhnya orang, keberadaan kita dari rumah kita. Jadi itu menurut kita pribadi salah. Itu merupakan sebuah trap, merupakan sebuah jebakan. Karena kita merasa tinggi, kita jauh dari rumah, kita bisa di luar negeri, kita merasa punya apa-apa, itu enggak. Sama aja sih sebenarnya. Kuliah dimanapun, dan Ustadz Gias juga wali pasal gue tuh pernah bilang, ya kuliah dimanapun sama aja, kuliah gitu-gitu aja, yang beda ya paling pengalaman individual. Mungkin gitu aja, tapi sebelum penutup gue mau nyampein salam nih dari teman-teman Identity di sini. Kita berjumlah 21 orang. Ya benar. 6-nya Banat, sisanya ini 15-nya ada Banin lah. Itu aja. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.